untuk gaya-gaya batang atau gaya-gaya dalam pada setiap batang di konstruksi rangka kita, ya, dengan cara kemarin menggunakan metode yang kita sebut sebagai keseimbangan joint atau keseimbangan titik, ya. Jadi di setiap titik pertemuan antara batang-batang itu kita evaluasi keseimbangannya, ya, kita evaluasi keseimbangan. Di contoh ini memang sudah lakukan, kita dapat nilai gaya dalam batangnya untuk 3 buah batang tersebut, ya. Yang batang AB ini adalah mana hitungannya? Ini 500, ya, atau dia sebagai tension member, batang tarik, ya. Alasannya kenapa sebagai batang tarik, ingat? Karena panah gayanya pada titik tersebut dia panahnya itu dalam kutip meninggalkan titiknya atau menjauhi titiknya, yaitu kesepakatan yang kita buat sama-sama, ya. Jadi kalau gaya batangnya itu menuju ke titiknya kita sebut sebagai batang tekan. Kalau gaya batang yang menjauh titik itu sebagai batang tarik, ya. Ini jangan pernah dirubah, ya, jangan pernah kalian bolak-balik sesuka kalian. Ini sudah kesepakatan yang memang dia dibuat untuk metode ini, gitu kira-kira, ya. Lalu untuk yang batang apa lagi? BC itu 707 bla 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 sekian, ya. Dia bersifat sebagai compression member, batang tekan. Yang terakhir itu ada batang yang horizontal, yang AC. AC itu belum kita hitung, ya. AC-nya belum dihitung, tapi nanti kalau kalian hitung, mestinya kalian akan dapat nilai gaya batangnya atau gaya dalam batang AC itu adalah 500 juta, ya. 500 juta dia sebagai tension member, ya. Begitu kira-kira. Ada yang perlu diulang untuk metode ini? Tentunya ini masih sangat sederhana karena batangnya cuma 3, gitu, ya. Batangnya cuma 3, jadi ya mungkin sederhana dalam arti hitungnya nggak terlalu banyak, ya. Tapi nanti begitu jumlah batangnya semakin banyak, artinya jumlah jointnya juga semakin banyak, ya. Tentunya menghitungnya jadi lebih banyak, karena kan yang kita hitung di setiap joint, kan, ya, kita hitung di setiap joint. Coba kalau kita perluas ininya, bentuk rangkanya menjadi rangka dengan jumlah joint atau member yang lebih banyak, coba, ya. Oke, saya akan ambil contoh untuk yang misalkan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau segini aja. Ya, atau begini deh, boleh. Gitu, ya, kira-kira, ya. Nah, saya punya konstruksi rangka batangnya sekarang seperti itu, ya. Saya bikin ini misalkan 3 meter, 3 meter, 3 meter. Yang ini adalah 4 meter, ya. Jadi dia akan terdiri dari berapa jumlah member, ya. Coba kita hitung, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Jadi ada 9 member. Jumlah joinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi jumlah joinnya ada 6, jumlah membernya ada 9. Apakah dia rangka batang yang stabil? Kemarin syaratnya jumlah membernya mesti sama dengan 2 kali join minus 3, ya. Jadi 9 sama dengan 2 kali 6 minus 3. Cocok, ya? Jadi dia stabil. Dan juga formnya kita lihat semuanya membentuk pola-pola segitiga, ya. Semuanya membentuk pola-pola segitiga. Nah, sekarang joinnya saya kasih nama di sini A, di tumpuan rollnya saya jadikan sebagai nama B, ini C, ini D, ini E, ini F, ya. Jadi ada 6 join, ada 9 member. Kemudian rangkanya kita berikan beban, ya. Bebannya saya
bikin agak random aja ya, nggak ada spesifik ini representasi tertentu, nggak ada ya. Saya bikin aja ada beban ke sini sama beban di sini di titik C atau sorry di titik D ya, di titik D. Di titik D. Nah, dua beban aja lah begitu ya kira-kira ya. Yang beban di titik E nya saya buat berapa? 40 km ya. Ya ini 40 km, yang ini ya udah samain lah ya, 40 km. Jadi seperti yang kita sudah asumsikan, bebannya hanya akan kita anggap bekerja di join-joinnya. Jadi ada 6 join, jadi 6 join itu adalah tempat beban-beban itu akan bekerja ya. Jadi saya berikan di join E dan D ya, join-join lainnya saya tidak berikan beban luar apapun. Oke. Kemudian pertanyaannya muncul sekarang demikian. Tentukan besar dan sifat gaya batang ya. Gaya batang itu maksudnya gaya jalan batang ya, saya singkat menjadi gaya batang. Nomor berapa ya? Sebentar saya pikir dulu ya. 739 nih gitu ya. 7 sorry. Ya boleh 7 atau menurut ya, menurut ini ya, in order 379. Nah gitu. Dan ya, jadi pertanyaannya saya hanya meminta kalian hitungkan 3 batang yang nomor 3, nomor 7, nomor 9, itu aja. Ya, batang-batang lainnya saya nggak minta ceritanya. Ya, tapi kalaupun nanti diminta di tugas kalian atau di kasus-kasus yang lain ya nanti di ini aja ya, disesuaikan aja. Oke, jadi itu aja ininya pertanyaannya. Kita kerjakan dengan cara metode yang pertama yang kita kemarin sudah singgung, keseimbangan join, keseimbangan titik atau join ya, konstruksi rata-rata. Oke, jadi mula-mula apa yang kita harus lakukan yaitu kita mesti hitung dulu gaya-gaya reaksinya ya, yang ada di tumpuan A dan juga tumpuan B-nya ya. Berapa sih yang harus ditahan oleh A, berapa sih yang harus ditahan oleh B ya, sehingga nanti kalau sudah kita punya gaya luar dan gaya gaya reaksinya, kita bisa lanjut untuk menyelesaikan keseimbangan joinnya. Oke, kita upamakan seperti kita upamakan reaksi pada balok. Misalkan saya anggap dulu dia ke atas, saya anggap dulu dia ke atas juga ya, saya anggap dulu dia begini misalkan ya. Tentunya bebas ya, seperti biasa kalian bebas mengasumsikan arah di awal seperti apa. Dalam hal ini saya misalkan coba seperti itu, PA PB ke atas, arahnya ke kiri. Ya, lalu kita menyelesaikan reaksi. Tidak ada bedanya seperti kita menyelesaikan reaksi pada balok atau kotak ya. Jadi kita gunakan persamaan keseimbangan yang kita sudah kuasai ya. Kalau misalkan Kelvin suka dari sigma H sama dengan 0, evaluasinya silakan ya. Kalau suka dari secara sigma momen atau sigma V dulu ya juga boleh ya. Dan saya bikin dari sigma H sama dengan 0 ya, sama, kan? Selalu saya akan gunakan kesepakatan untuk menghitung reaksi. Tidak pernah saya ubah kalau begini positifnya ya. Jadi sigma H sama dengan 0 apa yang ditulis di sini Patrick? Iya, masih pagi. Oh iya sama, jelas. Saya mesti di sini. Iya, Patrick kan? Aku udah ganti hari ini kamu. Sigmanya. Sigmanya break apa tuh? Anggap dulu kilonewton min HA 40 min HA. Oke ya, jadi H-nya 40 ya, gampang sekali ya. Kemana H-nya? Betul ke kiri ya. Jadi H-nya oke 40. Beres ya. Tinggal VA dan VB-nya
Kalian mau apa? Gunakan persamaan apa berikutnya? Lebih suka yang dari mana dulu nih? MA atau P? Atau ini apa yang mau pakai apa? Cuma P, ikutin Rafael nih saya. Cuma P tulisannya apa ya? Saya disusul. Min 40 terus tambah terus dan ini tambah. Kalau dengan demikian berapa PPBA-nya? PPBA-nya? PPBA-nya 40. Belum tahu. Ya, artinya dia masih saling ketergantungan gitu ya. PP-nya berapa VA atau VA-nya berapa PP gitu ya. Kalau ketemu gini gimana ya? Udah gini aja dulu kita keep dulu aja persamaannya. Kita coba dengan persamaan yang berikutnya apa? Momen atau bisa momen apa saja? A ya. Boleh aja si momen A sama dengan 0. Apa yang kita isi di situ? 40 kali sin theta. Gue ulang 40 kali 5. Terus apa lagi? Itu kan 30. Jadi gimana jadi? 40 kali 40 kali sin theta. Theta itu apa? Theta itu dari Sebut. 40 ke batang 1. Ini. Ya. Jadi apa? 40 sin theta Kali 5. kali 5. Terus Itu minus ya? Itu minus 40 kan? di jamnya ada apa? Itu kan melawan orang jam. Di jamnya ada kalkulatornya. Enggak, lihat arahnya berapa. Oh bisa, bisa Itu dari. itu melawan arah. Oh. Minus jadinya. Oke. Bentar. Jadi minus. Ini minus. Ini saya tulis minus apa tadi? Bentar 40 mana? Itu ada 2. Ini minus. Yang mana? Oh, ada satu Yang ke bawah. Yang ke bawah. PP kali Ditambah PP. kali 6. PP kali 6. Kenapa PP-nya ditambah? Kenapa nggak dikurang? Cara juga. Cara jauh jauh. Apa tadi? Kembali. Berarti yang ini plus yang Saya belum menangkap gimana caranya ngeliat jam terus bisa nentuin itu gimana sih caranya? kan kira-kira ada raja rupiah. Oh, gitu ya. Itu Oke, harusnya jadi apa? Terbalik kok. Oh itu kan. Ini misalnya yang ini plus, yang 14 gitu. Yang ini minus. Oke, terus apa? Plus 40 kali kali 9. 40 km kali 9. Oke, terus. Udah ini sama dengan 0. Iya. Oh. Ya. Berarti dapat apa? Ada yang punya pendapat lain atau semuanya sepakat? Aku masih bingung. Dapat 40 sin theta atas 5 itu coba dari mana? Dan 40 kali 9. Gimana? Kan nggak Perlu kita nggak perlu pakai saya siapa tahu ada yang punya Oh, 40 kali 9 itu ke bawah. pendapat lain. Yang ke bawah ini 3 tambah Terus 3 itu tambah gimana 3. Josephine? Berat. 5 Ikut begini atau punya pemikiran yang berbeda sama Vincent? Apa cacakan ini kan Sama. 3 kan? Hah? Apa cacat sini 4, sini 5. Iya. Tapi Kalau boleh atau maksudnya dari mana 40 Pak? sin theta itu yang mana sih yang ini ya, yang tergantung sebarang satu ya? Maksudnya ya? Iya. Jadi seolah-olah Oh yang iya, tapi diulang ini ya? tulis di sini. Oh gitu. Lupa tulis Pak. Ini apa? Tadi apa namanya? Oh, iya. 40 sin theta tadi kita ya? Kalau diisi berapa angkanya jadi? Sin theta berapa sih? 3/5. 4/5. Sin theta 4/5 ya? Kamu kalau theta Ya. Sin theta 4/5. depan permohonan. Iya. Gitu ya. Yang lain sepakat atau enggak? Ya. Nah, apa sepakat lah ya? Jadi apa isinya? 40 dikali terus kali 5 kurangi 6 PB ditambah berapa ini? 360 ya? 360 ya. Terus jadi 6 PB berapa ini saya coret 160 dikurang 6 PB ditambah 360 sama dengan 0 atau 160 sama 360 itu jadi berapa? Berapa? 520 ya? 520 ya? Ini 520 enggak? Iya.
ya, atau PB-nya bisa harus ya. PB-nya berapa sih? 520 per 6 gitu kan? Atau 86 86,67 gitu ya. Kilometer. Berarti dia ke atas karena dia positif ya. Karena dia positif, jadi dia ke atas. Itu PB-nya. Kalau PB ini kita sudah punya, mau balik ke sini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau suka seperti itu caranya. Atau apa? Kalau Vincent mau bagaimana nyari PB-nya? Masukin ke sigma ini ya. Kita pindah sini ya. Jadi minus 40 ditambah 86,67 ditambah PA sama dengan 0. Atau PA-nya jadi berapa ya? Kayaknya 40,67. Negatif atau positif? Minus Minus. 46,67. 46,67 ya. Karena dia minus, mestinya PA-nya bukan ke atas ya, dia mesti ke bawah ya. Jadi ini PA-nya bukan ke atas ya, tapi haruslah dia ke bawah. Ya, Pakai sigma MB bisa ya. sigma MB. 46,67. Sigma MB. Oke, gitu ya. Nah, dari angka-angka ini sudah yakin kan dengan nilai-nilainya? 40 HA-nya ke kiri, PA-nya 46,7 ke bawah, VB-nya 86 ke atas. Yakin? Ya. Kalau masih tidak yakin, kami bisa lakukan sound check gitu ya. Silakan cek. Ceknya mau pakai persamaan yang belum dipakai, mau pakai sigma moment sama dengan B misalkan, boleh, atau mau sigma moment ke titik yang lain, silakan. Ya. Ya, karena baiknya selalu kalian cek hasil-hasil yang kalian sudah dapatkan supaya betul-betul meyakinkan diri kalian sendiri bahwa itu benar. Oke. Beda aja sih. Dia udah jadi kosnya kita. Gimana? Kalau misalkan itu tetanya dalam boleh nggak? Di sini. Itu kan bawahnya tetap. Di sini nih. Iya. Dia sudah Boleh aja, bebas aja. Lu tentuin sudutnya bebas di mana aja. Cos theta Tapi tentunya kalau 35 ya? apa? Cos theta 35 ya? Tetanya dipindah ke sini, ya sin tetanya bukan 45 lagi ya harusnya. Kemudian ininya juga bukan lagi 40 sin teta mestinya kalau tetanya di sini nih ya. Ya. Betul Pak? Ya, ya boleh aja, tapi hati-hati aja dengan bermain trigonometrinya ya. Boleh aja. Tetanya nggak harus di tempat Vincent tentukan ya. Nah, saya sedikit akan memberi pandangan begini ya sebelum kita lanjut ke ini ya jawaban atau solusi untuk gaya Batawi. Kenapa kalian tidak berpikirnya begini ketika menuliskan sigma moment A sama dengan 0 ini ya? Kenapa kalian tidak berpikirnya 40-nya ini daripada saya urai ya, saya langsung pakai aja arahnya ini ke sana dengan momennya yang vertikal. Enggak, sama aja. Boleh ya? Ya, sama kan? Ya. Daripada misalkan harus pusing-pusing untuk tetanya tadi perfect misalkan. Karena prinsipnya kan kalau kita jaraknya bisa tahu, udah well defined, bisa dibaca dengan jelas nih jaraknya ke titik-titik yang kita butuhkan, kenapa kita mesti mulai gitu saja ya. Ya jadi tidak harus semua yang misalkan terkesan ini diagonal menghadap ini terus langsung dipikirnya harus sudah belum tentu ya. Jadi dan kebutuhannya kan mencari momen ke titik A ya. Gaya ini udah punya lengannya ke sini, yang angkanya juga udah jelas nih ya, jelas banget angkanya pas. Jadi tegak lurusnya kan pakai ya. Jadi kalian di awal waktu itu reaksi udah nggak usah pusingin sin theta lah, cos theta lah, mungkin itu akan lebih menghemat ini ya cara kerja kalian ketimbang harus diurai ya. Tapi ini bukan jawaban yang salah gitu ya, jawabannya juga benar. Karena kalau 40 kali 4 kan sama ya, 40 kali 160 juga kan 40 kali 4 ya enggak? Itu sama Oh, iya, dengan iya. 40 ini sama bukan karena kebetulan sama ya, kali 5 tapi memang sama Sama ya. aja. Karena ingat yang kita pernah bahas di awal mengenai teorema Farillon
Ya, kalau sebuah gaya terhadap titik tertentu punya momen nilainya sekian, maka uraian dari gaya tersebut dengan momen ke titik yang sama ya pasti sama sekian juga. Ya, jadi ini bukan kebetulan sama ya dengan yang tadi 40 kalimat, tapi memang harusnya akan sama. Ya, sesuai prinsipnya si Pareto itu. Oke, ya, jadi reaksi-reaksi kita udah dapat. Sekarang kita fokus ke apa yang ditanya. Ditanyanya sekarang hanya 3 batang ini yang pengen diketahui sama si ya 11 sama soalnya gitu ya. Hanya batang 3 ya yang diagonal yang dari titik apa nih E ke B, terus 7 sama 9 ya, yang lainnya tidak diminta. Artinya jawabannya nggak diminta untuk menjawab pertanyaan ini ya, tidak diminta. Tapi kalau dibutuhkan ya untuk perhitungan mungkin saja bisa ya. Oke, sekarang kita lihat prinsip metode keseimbangan titik yang rasanya saya sudah sebutin kemarin. Ya, jadi dalam kalian menggunakan metode keseimbangan titik, ide basicnya tuh selain kita menganalisa keseimbangan di join hubungan antara tiap-tiap batang, kalian mesti ngapain sih? Kalian pilih gitu ya, atau hitung terlebih dahulu ya titik yang maksimum 2 anon aja ya. Kita udah bahas ini ya, alasannya jelas karena di metode ini persamaan keseimbangannya yang bisa kita pakai hanya keseimbangan translasi vertikal horizontal ya. Momennya nggak kita bisa pakai karena di titik itu gayanya semuanya konkuren ya, jadi hanya ada sigma V dan sigma M. Jadi ini hal yang mendasar yang mesti kalian tahu ya, bahwa kalian mesti cari titik yang maksimumnya hanya 2 anon. Anon itu maksudnya gaya yang kita mau cari di batang nomor berapa itu anon kan. Kalau yang gaya yang sudah diketahui kan yang 40 AA, PA, PB dan 40 yang ID. Oke, jadi dengan pemahaman ini atau teman-teman yang lain, maka untuk kita bisa dapat batang 3, 7 atau 9, apakah kita bisa langsung directly kita mendapatkan angka-angkanya dengan kita memahami bahwa kita hanya bisa ya menghitung titik yang anonnya maksimum 2. Kira-kira bisa nggak ya kita langsung dapat 379 nilainya? Ya, kalau kita mau dapat batang 3 atau batang 7 atau batang 9, artinya kita memilih titik di mana batang itu nyantol kan. Kalau 3 nyantolnya titik E atau B, yang 7 nyantolnya titik C atau B, yang 9 nyantolnya di titik E atau F. Ya, artinya kalau kita mau dapetin batang 3, kalian mesti analisa titiknya itu di titik E atau B kan. Tapi kita lihat kalau di titik E, kita langsung lakukan perhitungan keseimbangan titiknya. Titik E itu ada batang 1, 2, 3, 9, yang 4 kita nggak tahu. Jadi 4 anon kita bilang ya, itu nggak bisa kita pakai langsung. Ya, gimana caranya kita menyelesaikan 4 bilangan variabel dengan 2 bersamaan? Ya, itu nggak bisa secara matematik. Atau titik B, di titik B itu ada batang 7, 3, 4, 8 dan gaya PB. Ya, artinya anonnya ada 4 di 1, 2, 3, 4. Ya, itu juga kita nggak bisa pakai. Ya, artinya batang 3 apapun nanti 7 ataupun nanti batang yang 9, kita nggak bisa langsung dapat angkanya secara langsung dengan titik E atau titik B, titik C atau titik F, nggak bisa. Ya, jadi mau nggak mau, ya kalian mesti mulai dari titik-titik yang batangnya maksimum 2 anon aja. Kira-kira yang mana kalau possibility-nya? A atau B, ya. Jadi mau tidak mau ya, ini jawabannya jadi kayak kesannya ya, mau nggak mau nih, suka nggak suka kalian mesti menyelesaikan mulai dari titik A atau D dulu. Ya, setelah itu nanti kalian baru pindah ke titik yang lainnya yang bersesuaian dengan titik-titik yang mungkin nyantol di titik di batang 3 dan 9 ya. Kita sepakati mau mulainya atau kita mau sama-sama mengerjakan dari titik mana dulu, A atau D? D atau A? D aja lebih gampang atau A aja lebih gampang, ya sama aja sih sebetulnya, disukakan aja. D boleh deh ya. Jadi kalau titik D, saya coba copy dulu ya. Copy, saya pindah ke sini. Kecil dikit. Ini saya hapus, yang perlu hapus saya buang dulu ya.
G titik B. Oke, jadi ketika kalian mengevaluasi titik D, kalian gambarkan free body diagram titik D-nya tersebut. Di titik D itu ada gaya 40 yang ke bawah, ya. Lalu ada dua batang yang attach ke titik itu, yaitu batang nomor 8 dan nomor 5. Ya, batang nomor 8 dan 5 dua-duanya kita nggak tahu, ya. Jadi kita umpamakan aja dulu arah batangnya misalkan ke sini dan ke sini. Ya, saya kasih nama kode S5, S8 gitu ya. Kenapa titik D duluan yang dianalisis? Nah, arah yang saya umpamakan Kenapa titik D? tentunya kalian bisa beda, bisa kalian mau umpamain arah S8 yang ke kanan boleh, S5 Kenapa tidak yang titik A ke dulu? kanan boleh, juga silakan ya. Di yang Bisa saya kan dulu, lakukan sekarang, tapi ini saya kan umpamakan salah arahnya satunya contohnya doang. begini. Oh. Ya, Ya, titik A artinya bisa kalau saya kalau lagi umpamain begini, di pikiran saya itu yang S8 itu batangnya sifatnya tarik atau enggak? Tarik ya, karena panah gayanya menjauh titik D-nya. Yang S5-nya juga sih saya berpikir di kepala kayaknya tarik ya, saya umpamain aja begini ya. Tapi yang kita buktiin benar atau enggak arah-arah itu ya. Membuktikannya gimana? Ya dengan kita sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0 di titik tersebut. Ini karena S5-nya dia diagonal ya kita urai lah ya, mau nggak mau ya. Kita urai deh, urainya atau ini saya bikin gambarnya agak besar supaya nggak numpuk tulisannya. Ini titik D, ini 40-nya, kemudian tadi S5-nya, S8-nya saya bikin ke kiri, S5-nya saya bikin ke kanan atas, ke kiri atas. Ya, saya urai gaya S5-nya menjadi komponen gaya vertikal dan horizontal. Nah, tentunya kalau waktu mau mengurai, Kelvin dan teman-teman mesti define sudutnya mau yang mana yang dipakai untuk acuan uraiannya kan. Kalau mau menyebutkan ini sebagai sudut yang dipakai atau sudut yang diacu ya silakan. Atau lebih suka sudutnya di sebelah sini juga silakan ya. Lebih suka yang mana ya kalian? Yang dalam itu anggapnya yang ini ya, saya sebut kasih nama alfa di situ, boleh? Ya. Jadi kalau di situ alfa, maka yang vertikal apa? Sin atau cos? Sin alfa, yang horizontalnya cos alfa yang maksudnya. Sekarang sin alfa dan cos alfanya berapa sih ya? Sin alfanya itu 45, cos alfanya 35 ya. Lalu dari sini kita evaluasinya sigma H kalau syaratnya harus sama dengan 0 ya, maka kita bisa tuliskan di sini apa? Gaya-gaya yang arahnya horizontal apa aja nih? Oke, S8 ya, minus karena gaya yang ke kiri kita Minus. seperti S5 S5 cos ya, alpha. sudah ya, jadi begini ya. Oke, sekarang kalau dari sigma H ya udahlah kita bisa lihat bahwa S8-nya masih tergantung dengan nilai S5. Ya, kita biarin aja persamaan itu, diam dulu aja di situ. Kita coba ke sigma V-nya sama dengan 0. Ya. Kalau dari sigma V sama dengan 0, isinya kita mesti tulis apa bisa lihat? S5 sin alpha 40. Nah, S5 sin alpha ya. Terus 40 ya. Berarti S5-nya bisa kita tahu nih. S5-nya itu 40 dibagi sin alpha ya. Atau 40 dibagi 4/5 betul? 50 ya sih. 50 ya. Kalau S5-nya jawaban akhirnya adalah positive value, artinya yang kita umpamakan ke sini udah benar tuh. Jadi yang apa yang saya pikirkan di benak saya bahwa S5 itu adalah tension member udah benar. Jadi S5-nya betulan dia batang tariknya, artinya panahnya di titik join D itu ke atas ya. Dari S5-nya 50 kN kita balikin aja ke persamaan sigma H tadinya ke sini. Jadi kita bisa dapat bahwa S8 itu sama dengan S5 cos alpha, atau S8-nya sama dengan itu dari minus 50 dikali 3/5. Dia kan cos.
Ini aja, kan ini 1 min 1 plus saya pindahin plus ya. Boleh kan? Ya, kan ini tadi min sama min sih, ya. Jadi min 30. Ya, karena dia minus 30 atau value-nya negatif, artinya apa? Yang diumpamain ke kiri salah tuh, maksudnya S8-nya ke kanan. Ya, kalau S8-nya ke kanan, maksudnya berarti apa? Maka tekannya di compression member. Nah begitu ya. Jadi meskipun angka S8 dan S5-nya nggak ditanya, tapi kita perlu mau nggak mau nih ya, kita perlu ya. Nah sebelum kita lanjut ke titik yang lainnya, ada baiknya kita sarankan ke kalian itu selalu membuat summary-nya dari angka yang kalian dapatkan itu ya. Kita nyaraninnya atau saya lebih nyaraninnya mungkin begini ya, kalian tulis aja di gambarnya itu S5 berapa, S8 berapa. Ini S5 tadi 50 ya. Kalau dia attention member mungkin akan lebih mudah daripada nulisnya kepanjangan batang tarik ya, kita tulis aja plus 50 ya. Terus yang S8-nya karena dia compression member 30 kN, saya tulis aja di sini minus 30. Ya, tentunya satuannya ngikutin ya kilonewton. Ini hanya sebagai cara praktis untuk nantinya kita melihat rangkuman dari gaya-gaya yang kita hitung gitu ya, kira-kira ya. Kalau kalian melakukan itu, ya nggak ada yang lain, tapi disarankan gitu ya, disarankan karena pasti membantu deh percaya. Ya, pasti membantu kalau kalian setiap selesai itu cantumin, ya, akan lebih membantu pastinya. Oke, ya jadi sekarang kalau lihat sudah ada angka-angka yang kita sudah tahu ya, artinya batang 5, batang 8 kita tahu angkanya, kita bisa next ke perhitungan titik selanjutnya dengan prinsip yang sama. Titiknya itu cari yang maksimum 2 nol aja. Nah, kalau kita lihat ke titik F itu ada batang 9, 4, dan nomor 5. Batang 5-nya udah tahu, berarti dia udah bukan lagi jadi anol ya. Yang menjadi anolnya sekarang 9 dan 4, ada 2. Berarti kita bisa pakai tuh. Karena syaratnya maksimum 2 variabel yang tidak diketahui aja. Ya. Kalau titik B bisa nggak kita evaluasi langsung? Titik B itu ada batang 7, 3, 4, 8. Yang kita baru tahu batang 8. Berarti 7, 3, 4-nya masih unknown. Nah nggak bisa ya, lebih dari 2. Jadi jangan pernah pilih titik B untuk perhitungan selanjutnya, pilihnya F dulu gitu ya. Dan kebetulan di titik F itu ada batang 9 yang ditanya sama pertanyaannya ya, jadi bisa langsung kita cari nilainya nanti. Oke, titik F nya saya gambarin free body-nya di titik F begini. Ya, di titik F itu ada 3 batang yang merangkak ke situ. Batang nomor 9, 4, 5. Yang batang 5-nya sudah terdefinisi dia sebagai tension member plus 50. Ya, kalau dia sudah tahu sebagai batang tarik, maka kalian menggambarkan gayanya ya sesuai dengan sifatnya sebagai batang tarik. Yaitu panahnya menjauhi titik action, oke? Lalu batang 4 dan 9-nya asumsikan aja arahnya karena kita belum tahu ya. Kalian mau asumsikan kemana? 9-nya mau ke kiri atau ke kemana nih? Ke kanan, jadi begini ya. Lalu batang 4-nya ke atas, ya. Oke. Mumpung saya ingat ya, yang menjadi tidak boleh itu kalau kalian membuat diagramnya atau free body-nya begini nih. Ini hal yang sangat keliru dan fatal. Ya, kalian bikin S9-nya sama-sama bilangnya ke kanan, tapi kalian gambarnya di sini. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini akan menjadi membuat kalian nanti kacau sendiri melihatnya. Ya, jadi selalu gambarnya di sisi di mana batang itu berada. Kalau S9-nya di sebelah kirinya, gayanya di sebelah kiri. Ya, karena melihat ini dan ini bisa beda nih. Ini bilangnya sebagai gaya tekan, yang ini sebagai gaya tarik. Anda bisa kacau sendiri kalau salah menempatkan posisi gayanya. Ya, ini jangan pernah dipakai atau jangan pernah diikuti seperti itu caranya ya. Itu cara yang tidak benar. Oke ya. Ini sekarang di free body yang F itu S5-nya diagonal. Ya udah kita urai lagi aja lah. Kan tadi di hitungan titiknya juga kita urai. Jadi uraiannya ke sini nih ya, satu ke sini, satu ke sini. Nah supaya angkanya kita nggak banyak berubah,
sebaiknya nilai alfanya ya disesuaikan di posisi yang sama gitu ya. Jadi alfanya saya tulis di sini ya. Ya, jadi ini kalau di gambarnya itu alfanya di sini. Nah, gitu. Betul nggak? Sama kan ini sudut dalam berseberangan atau apa istilahnya di matematika itu saya lupa. Ya kalau sini alfa, sini pasti alfa. Ya, maka sini alfanya. Sehingga yang horizontalnya jadi apa nih? Pas alfa ya. Yang vertikalnya selalu si alfa. Oke, dan sini kita evaluasi keseimbangannya. Coba ya sebelum kita tulis, daripada kita tebak-tebak seperti ini nih, nyari sigma H terus ternyata belum langsung dapat, nyari sigma P terus belum langsung dapat. Coba bisa kalian lihat nggak kalau dari komposisi kayak begini, sebaiknya dari sigma H sama dengan 0 dulu atau dari sigma P sama dengan 0 dulu? Kebetulan sama aja ya. Kalau lihat dari sini, mau sigma H kan juga bisa bayangin, oh kalau sigma H gayanya ini dan ini, ininya tahu, oh ini pasti bisa dapat. Kalau sigma P juga sama, gayanya S4 sampai S5C, S5 nya tahu, oh berarti S4 nya juga bisa langsung tahu. Ya, jadi ada baiknya kalian bisa itu dulu, tentuin dulu, saya lebih benar atau lebih cepat kerja dari sigma yang apa gitu ya. Kalau sigma H sama dengan 0 berarti S9 ditambah S5 cos alpha. Ya, S9 sama dengan min S5 cos alpha atau sama dengan 50 kali cosnya tadi 3/5. Ya, atau S9 nya min 30. Nah, kalau min artinya yang kita umpamakan di awal bahwa dia sebagai batang tekan, nggak benar nih. Maksudnya dia batang tarik hasilnya. Ya, jadi jangan pernah kalian selalu menghafalkan, oh karena hasilnya negatif terus batang tekan. Belum ya, itu tergantung yang kalian umpamain di awal di tribun ini. Ya. Jadi jangan dianggap negatif selalu tekan, belum tentu ya. S9 nya batang tarik terus sigma V sama dengan 0. Berarti ada S4 dikurangin S5C ya. S4 nya sama dengan S5C alpha atau S5C alpha atau sama dengan 50 dikali 4/5 atau 40 kN. Karena dia positif S4 nya, jadi benar dia sebagai batang tekan yang sudah kita asumsikan arahnya di awal ya. Oke, sama seperti tadi, setelah itu kalian tulis di gambarnya supaya nanti nggak lupa sendirinya ya. Jadi S9 nya itu batang tarik 30, jadi saya akan tulis dulunya plus 30. Oke. Kalau yang S4 nya dia tekan 40, saya akan tulis begini. Ya, mungkin kalau kalian baca beberapa referensi ada yang tulisnya bukan pakai plus minus, tapi tulisnya begini juga boleh. Ya, ini alternatif aja ya, kalau kalian mungkin akan memilih dengan alternatif yang lain. Kalian bisa tulisnya begini, 50T 30C. T-nya atau tension, C-nya compression. Ya, kalau di textbook bahasa Inggris dia tulisnya begitu tuh. 30T 20T itu maksud tension gitu ya. Ini 40-nya, yang ini C. Kalau lebih suka dengan cara begini silahkan, saya juga nggak akan nyalain ya. Tapi kalau lebih praktis dikira dengan yang begini, ya boleh juga. Oke. Oke ya, batang 9-nya jadi sekarang sudah terjawab tuh. Oh, batang 9-nya dia batang tarik sebesar 30 kN gaya dalamnya ya. Jadi satu batang ini kita udah jawab nih, 9 PPS. Yang belum 3 sama 7. Coba kira-kira kalau supaya kita targetnya jelas ke batang nomor 3 dan 7, perhitungan berikutnya di mana? B. Alasannya? Ya. Kalau yang di titik B ada batang 7, 3, 4, 8. 4 sama 8 udah tahu ya. 7 sama 3-nya kebetulan yang ditanya. Ya udah kita cari titik B. Kalau kita pilihnya di E, di E malah nggak bisa ya, karena 1, 2, 3, 9 yang kita tahu baru 9. 1, 2, 3 nya 3 batang atau ya nggak bisa ya. Memang kebetulan B-nya sih adalah solusi paling terakhir dan paling benar buat menjawab pertanyaan yang kita mau ya. Jadi titik B ya, nggak ada pilihan lain, memang titik B itu udah paling cepat nih ya. Kecuali kalian mau muter-muter lagi ke titik A dulu, nah silakan, tapi nggak usah lah. Oke, titik B kita gambarin di bodinya. Titik B itu ada gaya PB ya, ke atas PB 86,67. Lalu ada batang nomor 8 ya. Batang nomor 8 ini udah jelas compression 30 atau negatif itu ya. Batang tekan 30 gitu.
Jadi kalau dia batang tekan, maka panas gayanya sudah pasti harus ke titik tersebut. Ya, ini S8. Lalu untuk S4-nya, karena dia juga batang tekan, maka S4-nya kalian harus gambar dengan panas gaya menuju ke titik B, ya, dengan nilai yang sesuai yaitu 40 km. Dua batang lainnya 7 dan 3 kita belum tahu dan memang kita menghitung. Ya kita asumsikan aja 7-nya mau kemana, 3-nya mau kemana. Tarik 3 tarik. Oke, boleh aja di mix gitu nggak apa-apa ya, nggak ada yang salah ya. Asumsinya begini, jadi Patrick sedang berpikir kayaknya S7-nya tarik ya, kayaknya S3-nya tertarik. Ya, bisa benar bisa enggak, ya, bisa benar bisa enggak. Oke, karena S3-nya diagonal, ya lagi-lagi ya kita urai lagi tuh. Jadi gaya-gaya vertikal dan horizontal. Ya ini agak numpuk-numpuk tapi mudah-mudahan terbaca. Nanti kalau kalian waktu mengerjakan tugas atau soal lainnya atau di ujian akan lebih baik ya, bukan berarti harus. Kalau kalian bisa gunakan beberapa warna pena gitu ya, sehingga kalian sendiri nggak nyari-nyari. Kalau hitam semua, bayangin pasti sulit ya, semuanya hitam gitu ya. Waduh, ini yang garis ini punya siapa? Tadi lupa gitu ya. Akan ada baiknya kalian gunakan beberapa warna pena. Merah pun nggak apa-apa ya. Jadi bukan berarti merah nggak boleh. Merah, biru, hitam, hijau gitu. Kalau kalian punya banyak warna silakan. Ya, pasti lebih masuk ya percaya. Ya, kalau hitam semua pasti bingung. Ya, karena saya dulu alami Kok bisa macet cara hitam semua kalau pusing sendiri. Garisnya pusing begini. Garisnya lempung begitu. Lupa sendiri itu yang S7 tuh yang ke kanan apa ke kiri nanti malah kan. Oke ya. Sekarang S3-nya karena dia diagonal kita define dulu sudutnya yang mana. Atau tadi yang mana? Sudutnya. Mau yang di dalam sini atau yang di sini atau yang di situ? Yang atas. Alasannya apa saya pengen tahu? Karena suka-suka aja atau ada pemikiran tertentu? Kenapa nggak pilih yang di sini? Loh, kalau itu ini loh. Itu penting kalian menentukan kan pasti ada motivasinya kan apa? Asal aja ya? Apa Pak? Masih feeling? Feeling aja ya, coba-coba aja di atas. Ada yang punya pilihan mau pakai sudut yang sini nggak? Atau ikutin Terry di sini? Karena ada yang udah tahunya kalau sebenarnya pasti close. Biasanya pasti close. Oh, ada pemikiran begitu ya boleh juga. Jadi kalau Patrick mikirnya begini, kenapa lebih baik sudut dari sini supaya ngapalinnya gampang, yang horizontalnya pasti yang pos, yang tegaknya yang si. Harus punya pemikiran lain nggak? Selain dua pemikiran, satunya coba-coba, satunya tadi supaya horizontalnya pos, tegaknya sih. Kalau lu mau pilih yang mana? Kalau disuruh ngakuin sudutnya S3 yang ini apa yang itu? Jadi yang mana? Yang ini. Dengan alasannya tadi apa? Yang main dengan 45. Jadi udah ada nilai skin sama box kan ini nggak usah pusing-pusing nyari lagi. Iya. Jadi kalau saya lebih sarankan berpikirnya kayak gitu. Ya karena ini sudah diketahui alfanya dan ini kan sama ya. Ini kan satu garis miring yang sama. Ya ininya juga kita udah hitung. Ya jadi kalau pilihan Terry kayaknya malah susah cari sendiri nantinya. Lu mesti mikir lagi sininya jadi 3/5 nanti, costnya jadi mana kebalik-balik nanti takutnya. Tapi ya maksudnya ya. Jadi kalau sudah ada informasi yang bisa kita pakai, dipakai aja. Jangan kita cari informasi yang baru yang memperlambat cara bekerja kalian ya. Jadi disarankan digunakan di sini. Ya, disarankan digunakan di sini. Tapi kalau kalian lebih suka yang di atas juga nggak ada yang salah, gitu ya. Tapi agak lebih lama nanti karena harus mikir lagi. Ya kalau dengan alfa di sini udah pakai yang ini aja udah. Pasti sama kok, sin alfanya segitu, cosnya segitu. Dan kebetulan kata Patrick yang horizontalnya tetap kebetulan ini sama nih ya, S3 cos dan S3 sin, gitu ya. Ini kebetulan aja sama karena sudut alfanya di situ lagi ya. Oke, jadi sekarang nih sebelum kita lanjutin, mau nulisnya atau kalian mau hitungnya sigma H dulu atau sigma V dulu, coba dibayangin dari komposisi yang akan gayanya. H dulu, kalau pakai V dulu bisa nggak kira-kira? Itu lebih banyak angkanya. Berapa? Lebih banyak angkanya. Oh, kalau pakai H lebih dikit angkanya ya? Sama aja ya? Terus kalau yang lain punya pendapat nggak? Kita mau selesaikan dari sigma H dulu sama dengan 0 atau dari sigma V dulu? Atau yang pokoknya angkanya di
kelas urutannya sigma H, kalau sigma H. Ya, kalau itu yang kalian pahami ya apa juga sih. Tapi kalau punya pemikiran lebih lebar, sigma V harus apa? Masih harus apa? Kalau sigma H emang apa? Ya, jadi begitu ya cara ininya, cara berpikirnya. Kalau kita lihat komposisi gayanya, kalau kita pakai sigma H gitu ya, itu masih ada S8 sama S7, kayaknya susah ya. Kita masih akan dapat angka yang saling tergabung. Jadi sigma V aja dulu gitu ya. Kalau sigma V ini apa? Ya. Sorry apa? Min S4 apa? Min S3 sin apa? Nah, gitu ya. S4 nya udah tahu tadi berapa, 40. Jadi min 40 dikurangin S3 kali faktor 5 ya, ditambah PB nya 86,67. Sehingga S3 nya berapa? Berapa sih? Oh, belum. 46,67 min S3 kali faktor 5 gitu ya, sama dengan 0, atau S3 nya sama dengan 4667 dibagi 4 per 5 berapa? Langsung berapa? 58,33 ya? 58,33. Karena dia positif, berarti S3 nya yang kita umpamakan sebagai batang tekan sudah benar. Ya, jadi Patrick benar tuh, mengira-ngira dia sebagai batang tekan sudah benar. Ya, dia jadi batang tekan. Oke, S3 nya tahu batang tekan atau sudah benar sebagai batang tekan, seperti yang kita asumsikan. S7 nya sekarang, S7 nya berarti pakai sigma H ya. S7 nya pakai sigma H sama dengan 0. Apa isinya? Min S7 ya, ditambah S3 cos alpha min S8 sama dengan 0 ya. S8 nya tahu, S3 nya juga barusan kita tahu. Jadi kita bisa dapetin 7 ditambah 58,33 kali cos alpha nya 3 per 5 dikurangin S8 nya 30. Sehingga S7 nya berapa nih kita? Atau yang lain yang udah di luar hitung juga boleh. S7 nya jadi berapa? Berapa S7 nya? 5833 kali 3 per 5 itu berapa? Kurang 30. Kemudian dipindahin luas ke kanan. Ini sepertinya minus minus 4 koma 4,998 atau 5 ya kalau dibuatin ya, 98 atau digunakan menjadi 5 juga boleh, saya nggak nyalain ya, mendekati minus 5 gitu ya. Atau kalau dia minus berarti harusnya sebagai batang tekan, karena tadi mengumpamakannya pendek sebagai batang tarik ya. Oke, jadi 7 dan 3 tahu, sama seperti cara yang tadi kita sudah terapkan untuk batang yang sebelumnya, kita tulis di gambar rangkainya supaya kalian ini nggak lupa ya. Jadi yang 3 itu minus 58,33 ya, yang 7 nya minus 5. Oke, atau kalian mau tulisnya dengan tampilan yang seperti ini juga silahkan ya. Begitu. Ada yang mau ditanya nggak dari contoh ini? Jadi batang 3, 7, dan 9 nya kita udah tahu. Kesimpulannya batang 3 nya adalah batang tekan 58 kN, batang 7 nya adalah batang tekan 5 kN, batang 9 nya batang tarik 30 kN. Ya. Kalau mau di apa? Tulis dulu apa, dicatat dulu ya. Chris, Lo ngerti? ngerti itu gampang. Iya. Aku dapat sigma hanya tuh positif coy. S7 nya positif dah. Kalau handy minus
4,99. Harus sesuai arah. Ada yang salah nggak? Ini S8 ya? Enggak dong, ini harusnya positif dong. 34 kurang 30 berapa? 35 kurang 30 berapa? Walah, di situ ternyata. Walah. Yang harusnya tuh positif kan? Iya iya iya. Kalkulator Buyan nih. Ini tadi S7-nya kemana tadi? Ke sini, berarti ke sini ya. Iya. Oke, kita bikin baru. S7. Ini S7. Tapi kalau misalkan kita ulangkan bebas tetanya boleh kan? Ya, misalkan aku bicara tetanya di mana bebas kan? Bebas, nggak harus di mananya, nggak bebas aja. Oh, kita Emang kalau lebih efisien mungkin ya kalau bisa kita tahu yang sama mana kan gitu. Jadi yang Tapi kalau bersinggungan. nggak pun nggak apa-apa kayak Terry tadi pilih situ ya boleh, nggak ada yang nyalain. Kayak Tak, apa? tak. Tak, jadi biar lebih gampang bersinggungan aja gitu. Apa? Yang bersinggungan. Bersinggungan. Iya, ini atetanya. Jadi biar lebih gampang gitu. Ya, Berhadapan sih. kata-kata bersinggungan itu saya kurang menangkap, tapi maksudnya begini. Berhadapan. Kalau tadi ini adalah sudut alfa, kita udah define waktu Iya. itu di awal-awal. Ketika kita kata titik B ya harusnya kita tahu ya ini alfa, di sini harusnya alfa kan? Iya, tinggal Iya. digeser gitu, tinggal digeser Karena dia segitiga. satu segitiga yang sama Iya. kan? Gitu. Walaupun dibalik tetap bisa, cuman ngitung lagi gitu ya. Jadi harus tentuin nilai yang baru kan, ininya berapa Oh. aja. Ada satu step yang harus dilakukan dulu kan. Iya, iya. Jadi mungkin 1 menit 2 menit ya, oke lah kalau kalian merasa itu masih. Itu sudut yang di itu alfa itu berarti basing ya? Sudut D yang alfa itu Iya. sembarang kan masih? Boleh Oh, aku, iya, lu boleh 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 di aja. F, boleh di F. Boleh. Oh, pokoknya di ujung kanan itu masih sembarang, tapi yang agak di kiri ngikut ya. Nih, gini nih. Ini kan gini nih. Anggaplah ini F nih, kalau lihat di situ. Ya, nanti Ini F, ini sudut D. sudut apa namanya nih? Sudut E-nya juga di atas tuh nanti sama dengan sudut F kan? Iya, nih. Iya, tahu. Misalnya lo kayak gini kan. Kan di soal kayak gitu kan. Iya enggak? Di soal kan kayak gitu. Ini alfa kan. Hmm. Kalau misalnya lo ganti alfanya di sini, Ya di dalam. ini berarti bukan alfa Bukan, lagi, bukan, tapi bukan, 90 min alfa. Iya, Ini 90. iya, iya. Tahu, tahu. Tinggal dibalik aja. Tahu. Gitu. S S4 nya benar ya tuh. Begini kan gambar yang benar. Semuanya tuh itu Yang tekan ini semua. ada yang udah cek ini benar negatif atau positif? Negatif. Dari angka-angka ini dapatnya S7 negatif, Ya. positif ya. Saya juga mengiranya kami kalau negatif usia positif ya, benar nggak positif kan? S7 nya ini benar negatif nih. Bener kan tadi? Ini tambah ini kurang ini dapatnya S7 negatif. Kayaknya positif. Allah. Positif. Jadi dia mestinya benar batang tarik tuh apa? Batang S7 nya. Coba-coba hitung lagi, Chris. 34 kan. Iya benar. Ini pindah. 30 dikurangi Tinju 35. nih, tinju. Jadi S7-nya plus 5 Benar, ya, gua tadi 5 dah. action ya. 5 step tuh ya. 5 triliun. Iya, step kecil ya.
Berarti datang tekan. Ada yang tekan, ada yang tarik. Yang tarik itu cuma S7 dah. Iya S7. Tarik ya? Iya. Karena positif. Oke. Masih perlu berapa menit? 5 menit atau berapa menit? Hah? Tarik sama tekan taunya dari mana? Lu tadi asumsi gini kan tadi awal. Datanya positif. Ya berarti tarik dong. Gini. Enggak, tarik tekan itu dari mana? Ini tarik. Dia saling narik. Oh, menjauhi gitu. Misalkan di titik, lu tarik ini, di sini tarik. Apa ini ya plus 30 tapi di sini minus. Jadi nanti akan ada 3 soal ya. Akan ada 3 soal ya. Soal yang pertama itu nanti akan menguji kalian seperti yang kalian kerjakan di tugas CPNK 1 ya. Jadi ada gaya-gaya, cari resultannya, arahnya kemana, gitu-gitu ya. CPNK Itu emang kita ngajarin pakai grafis? enggak. Yes, enggak ada grafik. Alhamdulillah. Kalau yang di tugas kan kita nggak ngajarin pakai grafis, emang disuruh pakai grafis? Iya. Sama Pak Aris ya. Iya, tapi maksudnya dikerjain pakai grafisnya atau cuma nawar pakai analitis misalnya? Enggak. Analitis. Terus belajarnya dari siapa? Iya, itu tariknya. Di kelas juga nggak diajarin gitu, udah boleh. Oke. Masa udah lanjut. Oh, berarti kayak gini. Jadi pakai ya, pas pakai. Yang ini ya. Ya, lanjut ya, lanjut. Jadi yang apa yang kita ujikan nggak mungkin yang kita belum ajarkan, ya. Kalau soal tugas itu karena tugas itu modulnya, kertas itu template yang dibuat dari lama lagi gitu. Jadi pertanyaannya masih belum di-adjust dengan Kita bantai tugas baru. gitu. Oh enggak. Ya. Tugas 2 aja belum kelar, lu mau bantai tugas 4. Wah. Oh, udah. Nah itu yang soal persatu ya. Grafik. Nah, yang soal yang kedua, Tugas 3. soal kedua itu nanti akan menguji kalian mengenai konstruksi-konstruksi yang pilihannya antara balok atau portal atau balok dengan semi internal bisa juga ya, atau portal yang digabungkan dengan balok dengan semi internal juga bisa Sendi internalnya mana? ya. Internal switch. Jadi yang kalian pelajari lah yang contoh-contoh yang kita sudah berikan atau yang kalian sudah kerjakan di tugas gitu ya, itu pasti nanti akan kita ujikan ya. Bentuknya pasti nggak mungkin akan sama persis dengan yang di kertas tugas itu ya, pasti enggak. Tapi kan konsepnya kan harusnya nggak akan pernah berubah ya, begitu aja. Itu termasuk gaya dalam ya. Jadi kalian nanti akan diuji bagaimana menyelesaikan reaksinya sampai kalian bisa meng-create diagram gaya dalamnya ya, satu kesatuan struktur itu semuanya gitu ya, menggambar normal, lintas dan portal Gelber ya. nah yang soal ketiganya Istilah lain. rangkatan. Ini gimana kerjanya itu? Soal ketiganya rangkatan. Terus Oke. tegak lurus. Nah rangkatan ini yang barusan kita pelajari Jadi diuraikan lagi ya. satu metode yang kita sebut Yang ini diuraikan. satu metode lain yang kemarin Apanya? saya singgung ada 2 yang kita akan pelajari. Begini. Kalau di nanti sesuai batang. Berarti PB kalau tadi kalian Itu di bahasa Inggris. ada kos Itu sama kita sinnya ya. ujikan Gini, gitu ya. diurai. Ya, jadi metode yang Oh biar nekan ya. kedua ya, ini kan metode ada banyak tuh. Nah, yang kita mau ajarkan, yang saya buletin aja, saya cetak ya. Yang ini kita sudah evaluasi kemarin dan tadi pagi barusan. Sekarang sebentar lagi saya akan coba terangkan ke kalian metode yang berikutnya yang kita sebut sebagai metode potongan liter atau metode liter disingkatnya. Yang mungkin kalau kakak tingkatnya sering menyebut kata-kata liter, ya inilah yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud ya. Jadi kalau pada metode liter itu berbedanya dengan yang metode keseimbangan titik, itu bedanya ada di konsepnya adalah kalau keseimbangan titik itu free body-nya free body titik. Jadi tiap titik kita evaluasi keseimbangannya. Kalau yang liter itu free body-nya adalah free body section
dari rangka batangnya. Jadi kalau kalian punya satu rangkaian rangka batang, terus kalian bikin free body diagram yang membelah rangka batangnya dalam tanda kutip ya. Nah kalian analisa satu free body itu keseluruhan, bukan keseluruhan, satu free body yang kita potong tadi. Jadi mirip kayak kita menganalisa free body balok gitu ya, atau free body kotak gitu ya. Itu liter ya. Jadi nanti kalau pada liter, kalau ini ya, kalau yang keseimbangan titik ya, karena dia free body-nya hanya di join, maka kita hanya bisa menggunakan sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0 gitu ya, karena sigma momennya pasti nggak akan berfungsi karena di concurrent gitu ya. Tapi kalau yang ini, karena free body-nya adalah free body dari rangkanya gitu ya, free body dari rangka batangnya, maka nanti keseimbangannya kita bisa pakai sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, juga sigma momen sama dengan 0 ya. Jadi intinya kita balik lagi, kita gunakan bersama-bersamanya itu aja terus ya, nggak akan lari-lari kemana-mana dari sigma H, sigma Jadi V, sigma X, sigma simpanan Y. sama liter tuh boleh pilih Ya. salah satu. Nah kita coba terangkan Beda ya? contoh paling sederhananya dulu ya untuk metode yang Reaper itu Reaper. yang momen 0. Nah, kalian lihat satu slide ini satu slide. Jadi kita cuma ada untuk H sama V. menjelaskan Ya, karena konsep momen ya. itu ada nilainya. Jadi konsepnya adalah tadi Sama dengan 0. kita Ada momennya. menganalisa atau mengevaluasi keseimbangan dari free body dalam potongan dari rangka batangnya. Mereka Ya, ada momen. coba kalian lihat dulu sekarang bentuk rangkanya di kiri bawah. Ya ini rangka batangnya, ceritanya bentuknya seperti ini. Ya, gayanya cuma satu di sini. Tumpuannya ini adalah sendi, ini adalah roll maksudnya ya. Kalau di textbook itu dia bentuknya ada bisa bulat macam-macam, tapi ini maksudnya roll. Di kita ini maksudnya roll, ini maksudnya sendi. Oke, jadi sendi roll. Jumlah batangnya ada berapa tuh kalau dihitung? Wah banyak ya, 1, 2, 3, 4, 9 kali atau 11. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 batang ya, banyak ya. Jumlah joinnya ada A, B, C, D, E, F, G, berarti 7 ya, 7 atau 8? A, B, C, D, E, F, G, 7 ya. Benar kan? A, B, C, D, E, F, G ya, gitu ya. Jadi ada 11 batang, ada 7 join. Tentunya ini pasti stabil lah. Ini nggak usah kalian buktikan, kalau mau dibuktikan pakai M sama dengan 2J ini 3 juga pasti. Mungkin soal Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau di metode atau bukan pertanyaan ya, yang kita mau terangkan gini. Andai kata kita diminta mencari ya, berapa sih besar batang ini, dan ini. Oke, mirip lah kayak tadi yang kita contohkan. Batang yang ditanya itu ada di tengah-tengah rangkanya. Ini juga sama nih. Batang yang kita mau tanya itu ini, dan ini. Coba kalian kalau tadi barusan kerjain keseimbangan titik bareng-bareng, kalau kita mau dapetin 3 batang ini, kalian start dari perhitungan titik mana? A dulu atau E dulu atau yang mana? Itu terserah. E, ada yang pilih A nggak? Oke, jadi bisa A, bisa E ya. Jadi kalian mau nggak mau, hitung dulu di sini kan. Dapat batang ini, dapat batang ini. Kalau tadi pilihnya titik E, hitung dulu di sini. Dapatnya batang ini sama ini. Setelah dari A atau dari E kemana? Hah? Ke B. Nah, kalau dari A berarti ke B. Kalau yang dari E, lanjutnya kemana? Ke D ya. Jadi kalau yang tadi pilihnya pertama dari A, setelah dapat ini dan ini, hitungan berikutnya pasti kalian akan pilih yang B, karena kalau titik G masih nggak bisa dihitung ya, jadi mesti pilihnya B. Tapi kalau yang tadi pilihnya di E, habis E dapat, pindahnya kemana tadi? Ke D ya, bukan ke F ya, ke D ya, ke D. Nah kalau ke D dapat dari batang ini dan ini. Kalau tadi ke B dapat batang ini dan ini ya. Batang ini yang ditanya kebetulan kan, jadi dapat tuh. Tapi kalau pilihnya D masih belum dapat, agak terlalu lama ya barangkali ya. Oke, antara lain nggak apa-apa, tapi itu kan bisa ditempuh kan. Kalau habis dari B mau selanjutnya kemana? Ke G ya, ke G ya, G sini ya. Kalau tadi pilihnya D, habis D dapat hitungannya kemana? Ke C atau F? Atau dua-duanya bisa? Ke F ya. Kalau ke C ada ini, ada 3 ya. Jadi mau nggak mau harus ke F. Kalau ke F nanti bisa hitung batang ini dan batang ini. Tapi kalau tadi pilihnya dari B, terus pindah ke G, dapat batang ini dan ini. Ya, mirip kayak tadi lah ya. Jadi dapat batang pertama yang diminta, terus perhitungan ketiganya kita dapat 2 batang yang lainnya. Ya, tadi kita hitung bareng-bareng ngerasain
ngitungnya ya mungkin agak sedikit perlu waktu karena titik A dulu, titik B, titik G. Nah tapi kalau katanya Siri tadi nih dia agak cerdik juga nih. Dia bilang begini. Menurut dia kalau kalian bikin free body diagram yang memotong, ya ini sembarang dulu ya, memotong di sini nih. Jadi 3 batang ini itu kita potong, ya sehingga jadi kita punya gambar yang sebelah kiri, yang ini dan yang ini. Oke, ya. Jadi kalian bayangin kayak kalian ambil pisau tuh kalian belah tuh, seret gitu ya. Jadi 2, ya. Jadi free body kiri dan kanan. Ini free body kirinya yang ini. Free body kanannya yang ini. Ya, jadi free body-nya yang dilakukan Chris sama Calvin itu adalah memotong 3 buah batang, yaitu batang BC, batang CG, batang FG, kayak gitu ya kalau kita kasih nama. Ya. Nah setelah kita potong, kita munculkan 2 free body diagram ini. Ya, seperti prinsipnya waktu kayak balok tuh. Kalau kita bikin free body diagram yang memotong si baloknya, di bagian yang terpotong itu mesti kalian munculkan gayanya apa aja yang potong, yang muncul gitu ya. Kalau pada rangka batang, karena kita tahu dia gayanya hanya gaya-gaya normal, ya kita munculin nih gaya-gaya pada batang-batang yang dalam tanda kutip terpotong. Batang ini, batang ini, batang ini dan ini. Ya arah-arahnya, karena kita nggak tahu arahnya sebetulnya mana, ini asumsi aja nih. Anggaplah ini ke kanan, anggaplah ini ke kanan atas, ya, anggaplah ini ke kiri. Ya, tapi kalau kalian sudah menentukan ini ke kanan, ini ke kanan, atas, ini ke kiri, yang di sininya ya mestinya kebalikannya, ya, seperti prinsipnya free body diagram. Ya. Nah setelah kalian sudah tentukan ya free body diagram seperti ini, kalian tinggal hitung dengan persamaan sigma H, sigma V, sigma M. Mau dari free body diagram yang ini boleh, atau dari yang ini boleh. Jadi milih ya, bukan dua-duanya dihitung, tapi milih. Kalian mau pilih hitungnya pakai free body diagram yang ini atau yang ini terserah. Ya, yang kalian suka aja. Ya, sukanya pakai yang kiri karena kelihatannya gayanya dikit, ya silakan. Kalau kalian lebih suka materi yang susah-susah, ya silakan pakai kanan. Gitu. Ya. Jadi pilihan ya. Jadi kalian bisa menganalisa atau mengevaluasi dari yang ini atau yang ini, kalian pilih, bukan dua-duanya ya, kalian pilih. Oke. Ya, kalau sudah kalian tentukan pilihannya, katakanlah kita semuanya sepakat mau mengevaluasi dari yang ini, yang kiri ya. Ini Maria masternya YouTube. Ya, kita katakanlah sepakat kita mau mengevaluasi yang ini. Oke. Nah, kalau kita mau mengevaluasi yang sebelah kiri, kita tampilkan perhitungannya ya. Jadi hitungannya kita pakai dari ini. Ya ini mungkin saya ganti jadi sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Kita ngacunya ke gambar yang ini ya. Yang kanan kita sudah tidak pilih, ya udah kita kesampingkan aja. Ya, kita ngacunya ke gambar ini. Oke, jadi kalau kita mau mendapatkan 3 gaya ini ya, 3 0 dengan kita punya 3 persamaan, bisa nggak? 3 variabel 3 persamaan, kata matematika sih bisa mestinya ya. Jadi valid nih, kita bisa menyelesaikan kata itu 3 batang yang kita potong, dalam tanda kutip tadi batangnya kita potong atau kita bikin free body, kita hitung dengan keseimbangan P, H dan M, kita bisa dapetin ya. Saya contohin ya. Kalau kita mau mencari batang yang ini F, B, C, menurut kalian akan lebih membantu menggunakan keseimbangan horizontal, vertikal atau momen? Kita fokusnya free body-nya ini ya, yang pernah lihat yang ini nggak usah dilihat, ini udah nggak usah dilihat lagi ya, fokus yang tengah aja coba. Kalau mau mencari batang yang FBC itu yang saya buatin kecil, menurut kalian akan lebih mudah kalau kita menganalisa gaya-gayanya pakai sigma H, sigma V atau sigma M? Sigma H alasannya? Hah? Horizontal. Gayanya horizontal. Iya masuk akal, betul. Ada yang mau pilih pakai sigma V nggak? Hah? Kalau kita mau nyari batang yang FBC, ada yang mau pilih pakai sigma V nggak? Mau nggak pakai sigma V? Ya jangan ya, orang gayanya horizontal, maka pakainya sigma V. Nggak bisa ya. Jadi yang bisa hanya sigma H atau sigma F. Nah sekarang dari 2 pilihan itu, sigma H atau sigma F, mau pilih yang mana? Sigma H ya, saya tulisin ya. Kalau pakai sigma H,
sama dengan 0, maka kalian mesti cantumkan semua gaya-gaya arah horizontal. Apa aja tuh? Ada FBC, ada yang di bawah tuh ya, FGF. Terus FGC-nya sendiri dia ada komponen horizontal vertikalnya kan? Jadi bisa kita tulisin juga tuh. Diuraikan lagi. Plus FGC kali sinus 45 atau apa? Cos 45 misalkan ya. Sama aja kan. Sama dengan 0. Sinus 45. Rasanya kalau kita pakai sigma H sama dengan 0 dapat persamaan begitu kita pusing sendiri ya. Gak ketemu lah FGC-nya berapa ya. Jadi kayaknya ini belum membantu, bukan nggak membantu ya, belum membantu. Kalau gitu kita coba pakai opsi yang kedua. Kalau pakai sigma momen nih katanya, bisa nggak ya kita beres itu? Kata Kalau dari sigma momen bis. kita pilih titiknya kan? Titiknya mau pilih mana nih? Nah ini kalian pilih. Titik G Kenapa pilih titik G? paling banyak kan. Paling banyak gaya. Ada alasan lain nggak? Atau ada pilihan titik lain nggak? Sebelah dari siapa? Eldon. Ya, Eldon mau pilih titik apa? Bukan siapa dong? Eldon ya. Eldon mau pilih titik sebagai acuan momennya apa? Punya pendapat nggak? Pican katanya G. Kalau mau sama ya boleh, mau beda nggak apa-apa. Kalau A, G juga. Alasannya apa sama kayak bisa? kalau A kan terjauh ada 2 meter ya. Terus lu. Yang lain ada punya pandangan nggak? Sebelah Josephine? Coba bisa. G sih ya. Oh, mau pilih titik apa? Hah? Kata Terry jadi Sebut aja. Kata Terry pilih G juga. D Alasannya ya. sama juga di bawah gayanya banyak. kata Hah? titik B. Enggak apa-apa, ngomong aja. Dari kemarin setiap ngomong begini, setiap ngomong begini. Enggak apa-apa, apa? Kalau kata Vincent kayaknya banyak dikit. Kata Elder sama. Kata Terry titik B. Tadi juga sama, mungkinnya gitu juga. Itu B sama G kan sama. Ya, Nih, Cuman G cuma banyak gayanya gitu. G juga, mau pilih yang lain. Buat nyari FBC ya, ini kita pertanyaan bisa nyari yang saya stabilo itu. Sigma momennya itu apa? Menurut lo? Hah? E, G, alasannya? Hah? Gayanya banyak. Kalau gitu maksudnya dari gayanya banyak atau apa sih bisa kan? ya lengannya tinggi dong. Iya. Kerja di situ tapi nggak ada Tapi enggak apa? apa namanya gaya yang bekerja di situ nggak ada yang nggak lurus gitu. Jadi Jadi dianggap nol lebih mudah. yes, betul kan? Jadi kalian pilihlah titik ya kalau mungkin saya ngomongnya kalimat ini, kalian pilih titik yang sebisa mungkin meniadakan kontribusi gaya-gaya yang kita nggak perlukan, ya kan? Kita nggak sekarang lagi fokusnya ini, kita lagi nggak mikirin ini nih. Kalau bisa cari titiknya yang supaya dua gaya itu nggak usah ikut-ikutan deh di persamaan momen kita, ya. Yang paling mungkin ya titik G, karena titik G mempertemukan dua gaya itu, ya jadi kamu punya momen. Ya, tapi kata-katanya Vincent benar, cuma tadi saya rangkai lagi ya. Iya. Jadi kita pilih titik G nih, gitu ya, dengan alasan kita semuanya tahu yang tadi ya. Kalau kita pilih titiknya G, berarti persamaan momennya isinya apa? FBC kali FBC kali 2. kali 2, kali 2, FBC kali 2, lalu apa? Ada angka 2. Min. Selain ini apa? Ada oh yang min 1000 ya, min 1000. Hah? Min 1000 Min 1000 kali 2. kali 2. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya, FGC dan FGF nya nggak punya lengan momen, jadi otomatis kita nggak perlu inputkan di situ karena momennya nol. Sehingga FBC nya 1000 Newton atau kilonewton ya? Oh, Newton ya. Nah, kan ini sama, penginterpretasinya sama. Kalau ini positif, berarti yang kita asumsikan arahnya ke sini udah benar. Ya, arahnya udah benar ke sini nih. Tuh, benar. Ya, nilainya 1000. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan apakah arah itu sebagai batang tarik atau batang tekan seperti yang tadi gaya apa yang cara isi titik ya. Jadi kalau kalian melihat gayanya ya meninggalkan titik di mana batang itu nyantol, yaitu titik sini nyantolnya, karena kita lihat di titik maka kita sebut sebagai batang tarik. Ya. Jadi FBC itu adalah batang tarik. Gitu ya. Jadi
satu batang, kita selesai. Itu batang berikutnya FGC atau FGF yang kalian mau hitung nih ceritanya. Kalian punya pilihan tuh. Oke, kita mau hitung FGC ya. Berikutnya kita mau hitung FGC ya, stabilo ini. Kalau mau ngitung FGC, rasanya kita bisa pakai keseimbangan mana? Sigma V bisa, Sigma H juga bisa loh. Ya karena kan susah. Kenapa susah? Karena sigma GF-nya belum ketemu. Oh, Itu mau- ya udah tahu ya, tapi bisa cuma itu kayak nggak membantu ya. Kalau Sigma V bisa, atau Sigma M bisa nggak? Iya. Kenapa batang tarik? Bukan bakal Sigma moment bisa nggak kira-kira? ya FBC nya. Kalau pakai Sigma moment, kira-kira bisa nggak dapetin FGC-nya? Masker FBC itu kan positif, berarti kayak gini. Pakai Sigma moment, Tekan. bisa nggak kira-kira? Kayaknya Tapi bisa ya. anggapannya benar. Batang. Bisa aja. Ya, tapi mungkin nggak membantu juga secara langsung ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Sigma moment, kemudian pilih titiknya kan. Kalau kalian pilihnya di titik apa? Misalkan titik ini namanya titik apa tuh? B, ya ini B nya namanya. Kalau kalian pilih di titik B, gaya FGF-nya kita belum tahu, padahal dia ada momennya. Ya, kalau kita pilih titik G, juga nggak mungkin. Karena FGC mau dicari, masa malah nggak ada dihitungan gitu ya. Kalau pilihnya titik ini apa namanya? A gitu bisa nggak? Bisa nggak? Kalau pilih titik A bisa nggak? Bisa. Ya karena FGF-nya hilang ada lengannya. FBC-nya ada momennya, tapi angkanya udah tahu. Jadi bisa juga. Bisa. Ya, jadi Sigma moment juga bisa, Sigma V juga bisa. Ya. Sekarang kita coba hitung kalau kita mau menggunakan Sigma V dulu deh pilihannya kita ya. Jadi kalau pakai Sigma V itu mesti kita terus apa nih? Sigma saya ini hapus dulu ya, nggak pakai karena kita sudah abaikan dia. Sigma V sama dengan 0 ya, ini hitungan untuk FGC ya. Kalau Sigma V sama dengan 0, maka kita lihat semua gaya vertikal tuh. Yang vertikal sekarang ada apa aja? Ada gaya 1000 ya, sama ada gaya uraian FGC yang diagonal menjadinya komponen vertikal ya, yang gaya FBC FGF-nya seperti ini. Nah sekarang mengurainya ya, karena itu gayanya sudah diasumsikan ke arah atas, Batasin. maka ya ini kalian urai begini ya. Hati-hati ya kalian waktu mengurai, jangan kalian berpikir karena ini panahnya tadi hitamnya di sini terus kalian ngurainya di sini. Nah itu keliru ya. Jadi gaya batangnya itu sebetulnya munculnya adalah dari titik join di mana dia nyantol ke sana gitu ya. Cuma ini di gambar buku ini nih panahnya hitam-hitamnya cuma di sini. Tapi kalian jangan berpikir bahwa gayanya cuma di sini ya. Gayanya itu startnya dari sini sebetulnya ya. Startnya dari joinnya ya. Jadi ngurainya di sini, bukan di sini ya. Malah pikir di situ. Nanti ya maksudnya. Jadi kalau kalian kepancing dengan gambar yang awal, kalian mesti pikirnya uraiannya di sini. Ya, pikirnya gini. Bukan di situ ya. Uraiannya itu adalah di titik G-nya, di mana batang itu merasa. aja. Ya sama. Nah, begitu ya. Yang penting di garis Sudah. Karena kalau tadi pikirnya seperti yang Sudah ada sama. salah, nanti pas kalau kalian menggunakan Sigma moment jaraknya jadi ngaco. Padahal harusnya pangkal gayanya itu ada di titik G, bukan di titik di tengah-tengahnya yang apa dari sifat tebal tadi. Gitu. Uraiannya jadi apa sih? Yang vertikalnya apa ya? Cos ya. Nah kebetulan 45 ini sama aja ya sih sama cos ya. Di sini si 45 itulah langsung dari 45 ini cos 45. Oke, jadi yang kita inputkan di sini sigma V sama dengan 0 adalah gaya 1000-nya ditambah FGC kali sin 45. Gitu. Sehingga FGC-nya berapa saja? 1000 dibagi sin 45 berapa ya? 1000 dibagi setengah min 500 dua berapa? 5,2? Iya. 2082 Hah? 2082 2000 ya sebutin aja 2082 atau 2082 2828,42 2828,42 ini ya. Ya udah saya percaya sama Fredrik.
Ya, jadi FGC-nya adalah 2828,42 karena G positif hasilnya. Berarti yang kita arah asumsinya tadi arahnya adalah ke sana, udah benar tuh. Ya, atau kita bisa bilang dia sebagai batang tarik. Karena panah gayanya meninggalkan titik G-nya gitu ya. Yang terakhir batang FGF mau pakai cara apa? Meninggalkan itu batang B. Iya. Sigma apa? Sigma H yang tadi yang kita di awal ya, boleh C pakai itu pilihan. keyboard. Ya, jadi mau pakainya Sigma H yang tadi di awal FBC itu datang dari yang B ini. kan. Yang tulisannya itu isinya saya pilih di mana ya? Di sini ya. Oh, wow. Jadi kalau Sigma H sama dengan 0 itu isinya adalah FBC ditambah FGC kali cos 45 dikurangin FGF. FGF-nya tentu arahnya kiri itu ya. Asumsinya sih saudara. Jadi FGF-nya sama dengan FBC ditambah FGC kali cos 45 42 kali cos 45 berapa tuh? Dijatuhin aja. Jadinya berapa? 4 gue di sini. Gua tinggal dikit lagi di sini. 2000 sekian atau berapa? Dua sembilan sembilan koma sembilan 299 oh 3000 lah ya. Saya buatin 3000 ya biar cepat aja makan. 3000 ton. Nah, karena dia positif berarti bukan batang tarik ya, karena tadi asumsinya ke kiri nih. Ya, asumsinya gaya ke kiri nih ya. Jadi gaya itu menuju ke titik G-nya atau ke titik di mana batang FGF-nya merata. Jadi dia sebagai batang apa Chris? Nah, gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ada sedikit mungkin dalam tanda kutip keuntungannya kalau kalian menguasai metode ini ketimbang yang tadi keseimbangan titik ya, karena nggak perlu kita nanti merunut dari titik A dulu ke B dulu ke C, apalagi nanti pilihnya dari E, D, udah lama banget ya kan. Jadi metode ini tuh seperti kayak ngasih solusi lah gitu ya, ngasih solusi ada alternatif nih kalau lu mau hitung batang-batang yang letaknya bukan di ujung-ujung, pakai cara ini bisa lebih cepat loh gitu Pas kan sini. ini bisa Ya. dijumputin. Yang penting kuncinya apa? Waktu kalian membuat free body diagram ya, kalian mesti buatkan free body diagram yang bisa tulisin maksimum memotong 3 batang anon aja, jangan lebih dari 3. Cara berpikirnya karena matematik aja, sigma H, sigma V, sigma F tidak bersamaan. Jadi kalian hanya bisa bermain dengan 3 bilangan tidak diketahui, ya nggak bisa lebih dari itu. Oke, dapat ya idenya ya? Gitu kira-kira. Nanti kalau bentuknya aneh, coba contoh cepat ya. Kalau tadi kita bekerja dengan contoh yang sama yang ini, buat cari batang 9, 3, dan 7 dengan caranya liter, kalian akan membuat free body diagram yang seperti apa kira-kira? Hah? Jadi kalian buatlah free body diagram atau kata Chris tadi dipenggal. Yang memegang mana? Ya yang memegang 3 batang itu kan. Bayangin aja kalian bikin free body diagramnya itu ke titik yang saya coba garis yang saya buat itu. Ya sama. Ya jadi seolah-olah sekarang kita punya 2 buah free body diagram. Yang kiri itu begini bentuknya. Malas bikin momen. Ya yang kiri, yang kanan bentuknya adalah begini. Gua pengen pakai yang itu, tetap yang awal-awal. Nah gitu ya. Ini yang di kiri, ini yang di kanan, gitu ya. Lalu dari sini kalian bisa teruskan seperti yang kita lakukan tadi di contoh yang di slide tadi, ya. Jadi setelah kalian tahu free body diagram yang mana, atau bentuknya seperti apa, langkah berikutnya adalah kalian gambarin gaya-gayanya yang kalian mau analisa atau gaya-gaya yang muncul di batang-batang yang terpotong tadi, yang 9, 3, dan 7 gitu ya. Umpamain aja dulu ke sini ke sini ke sini ya. Kalau ke situ yang di sebelah kirinya sih gitu ya. Nah, lalu kalian pilih, kalian lebih suka menganalisa menggunakan gambar yang mana. Ini gaya-gaya luarnya jangan lupa digambar ya. Ini jangan lupa juga digambar. Nah, kemarin pilih deh, lebih suka yang di body kiri atau yang kanan dengan pertimbangan masing-masing ya.
Kalau ada yang mikir yang mau nyari kayak dikit ya silahkan. Kalau mau nyari yang alasan lain juga ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang kiri kanan kayak sama, yang dulunya 5 ya. 6. Enggak nih. Yang ini di 6 gaya tuh. Itu 1, 2, 11 3, 4, 5, 6 yang ini 5 gaya. Ya, mungkin di kita yang kanan ya. Lebih mudah mungkin ya, oke ya. Oke. Nyari batang 9 kira-kira pakai cara apa? Saya nggak tulisin cara ngitungnya, tapi kalian mikirnya gimana? Kalau mau nyari batang yang 9, katakanlah kita sepakat pakai tripod yang ini ya. Kalau mau nyari batang 9, kalau gunakan persamaan apa? Sigma. Momen di titik. Kenapa momen kata bisa? Momen C. B yang di row itu B. Milih sigma momen di B dengan tujuan yang Kalau sama saya dengan titik B tadi sembilan itu ya, nanti. supaya batang 3 dan batang 7-nya udah nggak usah kita pikirin karena dia ngilang sendiri tuh momennya ke titik B kan. Gitu ya. Kalau batang 3 mau carinya pakai apa? Ya, jadi batang S9 kalian bisa cari dengan sigma momen di titik B gitu ya. 0. Kalau batang yang nomor 3 sigma V yang seperti tadi kita contohkan di yang soal yang di slide. Kalau batang S7 sigma apa? Sigma H. Boleh nggak kalau misalkan kalian menggunakan sigma yang selain H untuk batang 7, misalkan ya, saya kasih kalian pandangan ya. Kalian mau mencari batang S7, tapi kalian mau menggunakan sigma momen di titik E, boleh? E. Boleh. Kenapa? Boleh nggak? Kalau mencari batang S7 nih, S7, tapi kita mau pakai sigma momen di titik E, boleh nggak? Oh, dia Boleh. suka 3 nih tuh kan. Kenapa? Dia suka 8. Beda. Suka 4. Beda boleh. Ini masih itu Apa mana? sih? Suka 3 nih, tapi soal keempat. Boleh nggak dipakai sigma momen di E sama dengan 0? Atau bisa nggak? Aku di Hah? 1, 2, 3. Ya karena itu yang di awal-awal itu yang dipakai. Nggak boleh. Oh beda. Ini kan kita udah tahu. Tapi itu jawabannya yang belum FBD harusnya boleh. Ya. Jadi kalau kita ingat prinsipnya momen. Kalau kita nyari keseimbangan momen titik ini itu boleh juga aja. Kalau mau titiknya di Trisakti boleh. Boleh. Kalau kalian tahu jalannya mah boleh. Yang jadi problem kalian tahu nggak jalannya ke sini? Oh tahu. Karena dari F ke E ini kan ada jalannya 3 meter ya. Jadi kalian bisa menganggap di sini ada titik E yang berjalan 3 meter kan? Ya, titik E yang sama nih. Ini titik E-nya bukan titik E yang baru ya, titik E yang sama. Ya, jadi kalian jangan berpikirnya kalau pribadi udah pilih yang kanan, titik A, C, dan E itu hilang enggak. Titik A dan C-nya ya ada, tapi ya tidak tergambar gitu aja. Jadi kalau kalian mau tetap pakai, boleh. Ya. Jadi lebih mudah atau lebih sulit kalau kalian sih mau main E, ya kalian coba sendiri nanti ya. Kalian bisa akan rasakan mudahnya mana kira-kira antara sigma A dan sigma momen E. Itu kira-kira. Oke, mungkin hari ini begitu. Nanti hari Jumat itu ya coba kita review dari awal sampai sampai per hari ini, oke? Supaya persiapan buat ini apa? Tesnya hari Kamis ya, jam 1 kalau nggak salah, jam siang ya. Pagi-pagi bisa belajar. 2 jam ya, waktunya hanya 2 jam UTS-nya. Jadi 3 soal saya udah kasih dulu tadi, 1 yang apa, 2 yang apa, 3 yang apa. Waktunya 2 jam loh ya, 2 jam. Hah? Berat? Oh ya, biasa ada satu ini ya, satu question ya. Banyak gaya. Udah pos aja pos. Jok statika banyak gaya. Jadi kok maksudnya beda arah.